Ya, puji Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali di ibadah Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan. dan bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri Terima buat kasih kami, Tuhan. untuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat ilahi terlebih Tuhan. Engkau terus curahkan buat kami, hingga kami boleh terus menikmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, cinta-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu buat kami, hingga kami boleh Haleluya. ada sampai saat ini. Biar apa yang Kau sudah Haleluya. beri, kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh datang memuji, menyembah-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih. Ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, Terima ampuni kasih kami. Kami Tuhan. bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami kembali belajar firman-Mu. Kau berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Kami mohon saat malam hari Terima ini Tuhan, kasih. kembali Terima pimpinan-Mu, berikan kasih. kami fokus dalam kami belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang penuh kuasa, firman-Mu itu yang bisa mengubah sikap hati kami, Haleluya. yang bisa Tuhan Yesus mengubah pola pikir kami, yang boleh terus bergantung menaruh harap kepadamu. Terima kasih Tuhan, pembahasan malam hari ini biar boleh memberkati kami semua. Makin hari kami makin mengenal akan Engkau, Sang Pencipta kami, Engkau yang selalu peduli buat kami. Berkati Tuhan, biar mungkin teman kami ada yang bergabung saat ini, baik nanti juga Engkau berkati, seperti Engkau berkati saat ini. Engkau berkati hamba-Mu dengan urapan-Mu, hikmat-Mu, Haleluya. biar apa yang hamba-Mu sudah pelajari, baca itu semua daripada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami dan kami Haleluya. peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke pertanyaan ke-11 dari katekismus kita. Apa yang Allah minta dalam hukum yang ke-6, 7, 8? 2 minggu lalu, 1, 2, 3. Seminggu lalu, 4 dan 5. Malam ini, 6, 7, 8. Minggu depan, 9 dan 10. Jawaban, di perintah yang ke-6, Allah meminta kita tidak menyakiti, membenci, atau bersikap bermusuhan terhadap sesama, tetapi sabar dan penuh damai, memberkati bahkan musuh kita dengan kasih. Perintah ketujuh. Melalui perintah ketujuh, Allah meminta kita menolak kebobrokan seksual dan hidup di dalam kemurnian dan kesetiaan, baik dalam relasi pernikahan maupun dalam status single. Allah minta kita menghindari segala bentuk tindakan, pandangan, perkataan, pikiran, ataupun keinginan, dan apapun yang dapat menggoda kita, membawa kita kepada kebobrokan seksual. Melalui perintah ke-8, Allah meminta kita tidak mengambil tanpa izin sesuatu yang dimiliki sesama. Allah juga meminta kita untuk tidak menahan,
bagi diri sendiri sesuatu yang memberi keuntungan bagi sesama. Dasar ayatnya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita masuk ke pertanyaan aplikasi. Dasarnya yang kita dalami adalah Ulangan 5, 17 sampai 19. Nanti saya jawab bergantian dengan istri saya. Ulangan 5, 17 jangan membunuh, 18 jangan berzina, 19 jangan mencuri. Pertanyaan pertama, kapan Musa memperkatakan kembali 10 perintah Allah di hadapan bangsa Israel? Sudah kita pernah belajar dalam katekismus bagaimana Musa memperkatakan kembali 10 perintah Allah saat bangsa ini mempersiapkan diri memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bangsa-bangsa penyembah berhala, bangsa-bangsa yang memiliki gaya hidup, pola hidup liar, supaya tidak terpengaruh, maka Musa diyakini merasa perlu, tentu oleh bimbingan Roh Kudus, Musa merasa perlu mengulang kembali, memperkatakan kembali 10 perintah Allah. Nomor 2, Ibu Rini. Ya, nomor 2. Seperti apa posisi ketiga hukum ini dalam struktur 10 perintah Allah? Ada 10 perintah Allah itu dibagi 2 bagian besar yang kita sudah pelajari. Perintah pertama sampai keempat itu hubungan dengan Allah, perintah kelima sampai 10 hubungan dengan sesama manusia. Dari Ulangan 17 sampai 19 perintah itu hubungan dengan sesama ya, 6, 7, 8. Kalau di urutan 6 sampai 8 tentang menghargai hidup, pernikahan, dan keluarga. Nomor 3, perintah apa saja yang segera mengikuti ketiga hukum ini? Di ayat 20 dan 21 Ulangan 5, jangan mengucap saksi dusta, kemudian jangan mengingini istri sesamamu, rumahnya, ladangnya, hambanya laki-laki, hamba perempuan, lembu, keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa bunyi dari perintah ke-6, 7, dan 8? Bunyinya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nomor 5, apa arti sesungguhnya dari 3 perintah ini? Apakah implikasi praktisnya? Seperti tadi istri saya katakan bahwa perintah ini, 3 perintah ini mengatur hubungan kita dengan sesama. Implikasi praktisnya, kita harus mengutamakan kepentingan sesama, tidak
mementingkan diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke pertanyaan refleksi, kita lihat dulu tafsiran Stephen Setiap orang Kristen diwajibkan untuk menaati 10 perintah Allah, didasari pengertian dan keyakinan bahwa 10 perintah ini merupakan hukum-hukum Allah. Dan melalui apa yang Yesus tafsirkan di khotbah di bukit, Matius 5, kita dapat mengerti bahwa standar hukum Allah jauh lebih tinggi dari apa yang kita kira. Bukan hanya tentang nggak boleh berzina, membunuh, ataupun mencuri. Memang jika kita ingin menilai secara logis, mengamati secara logis, nggak mungkin sih ya. Allah yang maha sempurna, standar hukumnya itu rendah. Saya bayangkan dengan pengalaman kami berdua suami istri, lidah kita aja ini saat sudah mencicipi, menikmati makanan enak, kami sebut lidah kami ini mahal. Lidah kami minta makanan, minuman kualitas tinggi. Jadi nggak mungkin kayaknya Allah maha sempurna, require-nya, mintanya itu kualitas rendah. Pasti yang Allah minta dari umatnya itu kualitas tinggi. Nggak mungkin kualitas rendah. Lidah yang mahal aja saat harus menerima makanan minuman kualitas rendah, nggak puas. Bahkan seperti ingin menolak. Daripada dimuntahkan, tidak dimakan makanan dan minuman itu. Karena lidah kami sudah mahal dalam tanda kutip. Apalagi Allah maha sempurna. Nggak mungkin apa yang ia minta itu hal-hal yang di bawah standar manusia. Pasti sangat amat tinggi. Yesus berkata, ini isi khotbah di bukit, Matius pasal 5. Dalam ia mengartikan, menafsirkan perintah yang keenam, Tuhan Yesus bilang bahwa jika kamu simpan kepahitan, kamu nggak mengampuni seseorang, kamu menyebut seseorang itu dengan sebutan kafir, yaitu merendahkannya. Saat kamu lakukan hal-hal itu, kamu sedang membunuh sesamamu di dalam hatimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain. Itu intinya dari kafir dan jahil ini. Selanjutnya, dalam menafsirkan hukum yang ketujuh, Yesus juga berkata bahwa jika kamu memiliki nafsu di dalam hatimu, kamu sedang melanggar perintah yang ketujuh dan melakukan perzinahan. Menafsirkan, mengartikan hukum yang ke-8,
Tuhan Yesus bilang, dan kamu seorang yang serakah saat kamu bersikap materialistis dan tidak suka memberi. Kita lihat di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menaikkan standar hukum Allah yang sebelumnya terlihat hanya berisi larangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh bunuh, zina, dan mencuri. Tuhan Yesus menyatakan, menjelaskan dengan begitu gamblang, ini loh standar Allah Maha Sempurna yang sesungguhnya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Martin Luther menulis bahwa kamu tidak mungkin melanggar perintah-perintah yang lain tanpa lebih dulu melanggar perintah yang pertama, yaitu bahwa saat kamu melanggar perintah-perintah yang lain, kamu sedang memandang hal-hal lain itu sebagai nilai utama dalam hidupmu. Hal-hal lain itu sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bukan Allah itu sendiri yang menjadi nilai utama dan Tuhan dalam hidupmu. Kita sering belajar hal ini, bahwa semua dosa diawali dengan penyembahan berhala. Tentu bukan penyembahan patung, tetapi berhala-berhala di hati dan pikiran ini. Luther juga berkata bahwa ketika ada larangan negatif dalam 10 perintah Allah, implikasi positifnya pun perlu kamu terima. Karena itu, ketika kamu dilarang membunuh, itu juga berarti kamu harus mengasihi sesamamu secara radikal, bahkan musuhmu. Radikal itu berasal dari kedalaman hati. Sesuatu yang mendasar, substansi. Dan ketika dikatakan bahwa kamu tak boleh berzina, itu berarti bahwa kamu harus setiap terhadap pasangan hidup dan memandang seks sebagai pemberian yang indah dari Allah. Dan karena itu, jika kamu dalam hubungan pernikahan, kamu harus memandang pernikahan tersebut sebagai komitmen seumur hidup. Covenantal commitment seumur hidup antara pria dan wanita. Ketika dikatakan bahwa kamu tidak boleh mencuri, itu berarti bahwa kamu harus suka memberi secara sukarela. Inilah tanggung jawab yang orang-orang Kristeni dalam merespons menanggapi 10 perintah Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa kita tidak dapat menaati semua ini secara sempurna. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Yesus Kristus Adam kedua. Yesus Kristus Israel yang sesungguhnya. Israel sejati. Yesus Kristus perwakilan Allah
yang telah datang untuk memenuhi semua perintah tersebut secara sempurna. Ketaatan Yesus yang sempurna, kebenarannya sekarang dipakaikan pada hidup kita, yang memberi kita kemampuan untuk menaati tanggung jawab ini. Bahkan ketika kita tidak menaati hukum Allah secara sempurna, kita tahu kita tidak akan dihancurkan oleh hukum tersebut. Dan kita memiliki kepercayaan seiring dengan perjuangan kita menaati hukum Allah. Kita memiliki kepercayaan bahwa Yesus Kristus memenuhi persyaratan tersebut bagi kita. Karena itulah kita dapat hidup tanpa takut atau perasaan tertolak dalam hubungan kita dengan Allah. Oleh karena ketidaktaatan dan kurangnya ketaatan kita. Kita nggak mungkin sempurna, itu pertama. Kedua, kita berjuang terus. Dalam perjuangan ada kegagalan, kekalahan, tetapi kita bisa tetap punya hubungan yang indah dengan Tuhan, dengan Allah. Kenapa? Karena kita hidup dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus telah memenuhi standar kesempurnaan Allah bagi kita. Ini tafsiran Stephen kiranya memberkati kita. Kita tutup dengan pertanyaan refleksi. Apa pengaruh pembelajaran Ulangan 5, 17, 19 terhadap perilaku Anda saat-saat ini? Tentu dalam pergumulan atau masalah yang kami hadapi, kami perlu belajar terus tentang tidak simpan kepahitan, tentang bagaimana memaafkan sesama. Itu terhubung dengan jangan membunuh, larangan jangan membunuh. Kemudian sebagai laki-laki tentu perjuangan dalam memiliki pikiran, memiliki keinginan yang salah secara seksual itu terus menjadi pergumulan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan saya untuk lebih lagi menjaga hati pikiran dari hal-hal yang kotor secara seksual. Nomor 2, pembelajaran kali ini menginspirasi Anda untuk berubah dalam hal apa? Khususnya tentu saat menikmati movie ya, atau film. Film-film sekarang hampir semua dihiasi dengan hal-hal bersifat seksual. Mulai dari pakaian yang minim sampai yang menampilkan hubungan seksual. Tentu hal itu terus menjadi perjuangan saya pribadi untuk tidak nafsu, tidak punya pikiran kotor dalam hal-hal seksual. Memperkuat komitmen saya untuk menjaga hati tetap murni, tetap setia, khususnya terhadap istri saya. Ketiga, apa langkah praktis yang perlu Anda mulai dan biasakan untuk lebih lagi menuruti ketiga hukum ini? Hukum yang pertama, jangan membunuh, yang bisa saya
lakukan tentu terus mendoakan langkah praktisnya, meskipun tentu secara manusia saya menjaga jarak, bahkan memutus hubungan, tapi tetap berusaha mendoakan. Tentang jangan berzina, sejauh ini yang dapat saya lakukan membatasi screen time saat untuk menonton film-film yang menjadi hiburan bagi saya. Keempat, maaf masih nomor 3, jangan mencuri. Yang dapat saya lakukan secara praktis, membangkitkan simpati, empati terhadap mereka yang berkekurangan. Masuk nomor 4, dihubungkan dengan persiapan generasi penerus bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Relasi seperti apa yang mereka dapat nikmati saat ketiga hukum ini semuanya mereka taati. Terlebih saat mereka harus berhadapan dengan para penyembah berhala dengan perilaku mereka yang liar. Pertama, tentu mereka tidak terpengaruh saat mereka taati ketiga hukum ini. Perilaku liar bangsa penyembah berhala tidak mempengaruhi hidup mereka. Kedua, saat mereka tidak melukai sesama, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang-orang sebangsanya, maka tentu mereka bisa hidup dalam kesehatian, kesatuan. Mereka bisa bersatu menghadapi bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka kuat karena mereka sehati. Nomor 5, bagaimana dengan relasi dalam konteks masyarakat sebangsa setanah air Indonesia? Apa yang akan kita nikmati saat bangsa kita menaati ketiga hukum ini? Kembali, karena ketiga hukum ini mengatur hubungan antar sesama untuk kita mencari kepentingan sesama, bahkan berjuang untuk mendahulukan kepentingan sesama, maka bangsa Indonesia itu akan hidup di dalam keadilan. Keadilan yang membuat masyarakat itu puas dengan pemerintah, sehingga ada kesatuan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terakhir, nomor 6, di antara ketiga hukum ini, mana yang paling mudah dan mana yang paling susah untuk Anda taati? Menurut saya, semuanya sulit mengingat tingginya standar Allah. Hukum ke-6, kalau hanya tidak membunuh, terlalu mudah untuk ditaati. Saya pikir mungkin hanya psikopat saja yang sulit untuk tidak membunuh. Tetapi di dalam larangan membunuh ada implikasi tentang mengusahakan yang terbaik bagi musuh, bagi orang yang memusuhi kita. Ini kan mustahil secara manusia. Saya hanya bisa mendoakan. Itu pun berjuang untuk tulus mendoakannya. Sedangkan karena terus dimusuhi, tentu saya akan menjauh. Bagaimana saya bisa mengusahakan yang terbaik bagi musuh saya,
bagi orang yang memusuhi saya. Mustahil. Kecuali yang musuh saya kemudian bertobat dan pertobatannya sungguh-sungguh, barulah itu akan lebih mudah untuk saling mengampuni. Tentang berzina, tadi sudah saya jawab di nomor 2. Tentang mencuri, kalau hanya mengikuti larangan mencuri, itu terlalu mudah. Tetapi bagaimana saya bisa memberi secara radikal, memberi dari hati yang terdalam tanpa motivasi untuk terima balasan? Itu kan mustahil. Selalu ada di hati ini saat memberi, pengen minta balasan dari Tuhan setidaknya. Rasanya mustahil, benar-benar tulus dalam memberi itu mustahil bagi manusia. Karena itu menurut saya, ketiganya ada poin-poin yang sulit, tentu bagi saya pribadi sesuai nomor 2, tentang perzinahan itu yang paling sulit untuk ditaati. Silakan Ibu Rini. Iya, kalau dari saya, apa pengaruh pembelajaran ulangan 5 ayat 17 sampai 19 terhadap perilaku Anda saat-saat ini? Kalau saya dari ketiga itu mengingatkan bahwa kekudusan itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Cara kita berpikir, cara kita memperlakukan orang, cara kita bagaimana menggunakan waktu, menggunakan uang gitu. Itu yang pembelajaran dari ulangan 5 itu yang saya dapat. Nomor 2, pembelajaran kali ini menginspirasi Anda untuk berubah dalam hal apa? Kalau buat saya lebih menjaga hati dan pikiran gitu ya, bukan cuma bukan cuma bisa apa ya melakukan tapi bisa memperkatakan tapi nggak dilakuin gitu. Jadi dengan relasi dengan orang eh, bisa menjaga kekudusan, bisa dipercaya orang gitu. Yang ketiga, apa langkah praktis yang perlu Anda mulai dan biasakan untuk bisa lebih lagi menuruti ketiga hukum ini? Eh, Belajar untuk memberkati orang lain, seperti Bung Sami bilang, bisa berempati kepada orang di saat orang memerlukan pertolongan gitu ya. Terus kalau dari ayat yang 18 itu membatasi konten-konten yang merusak pikiran, bukan hanya mungkin kalau laki-laki lebih ke seksualitas, kalau mungkin kalau perempuan, kalau dari saya tuh lebih ke belanja-belanja gitu ya, scroll-scroll itu lebih harus batasi itu. Terus kalau yang jangan mencuri itu lebih belajar untuk transparan dalam keuangan dimanapun setiap kita ada berkomunitas gitu, dalam keluarga dimanapun kita berada. Ya, yang keempat, dihubungkan dengan persiapan generasi penerus, bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Relasi seperti apa yang mereka dapat nikmati saat ketiga hukum ini mereka taati. Terlebih saat mereka harus berhadapan dengan para penyembah berhala dengan perilaku mereka yang liar. Kalau kita lihat di sini, bila bangsa Israel taat ketiga hukum ini, kita pun juga bila kita taat dengan ketiga hukum ini, pastinya kita akan menikmati keamanan, keluarga kita sejahtera, keluarga kita kuat gitu ya. Kalau kita mentaati setiap hukum yang ada.
Terus bagaimana dengan relasi dalam konteks masyarakat sebangsa, setanah air Indonesia? Apa yang akan kita nikmati saat kita menaati ketiga hukum itu? Kalau dari bangsa Indonesia, kita akan melihat berkurangnya kekerasan di bangsa ini akan pastinya menurun kalau mengikuti setiap perintah-perintah yang ada. Terus tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan mungkin. Mungkin bukan tidak ada, tapi menurun gitu ya. Tidak ada korupsi gitu ya. Pastinya ekonomi itu bisa bertumbuh, masyarakat Indonesia bisa menikmati gitu dengan menaati hukum ini gitu ya. Generasi selanjutnya boleh kuat, boleh sehat. Yang keenam, di antara ketiga hukum ini mana yang paling mudah dan yang paling sulit Anda taati? Sama seperti Bung Semi bilang, kalau kita suruh mentaati, ketiga-tiganya memang semuanya sulit ya bagi hidup kita. Mungkin kalau secara fisik gitu-gitu kan, kita udah pasti tahu membunuh orang tuh bersalah banget. Tapi kan banyak seringkali tanpa kita sadari kita bisa membunuh karakter orang dengan apa ya Bu, membuli ya. Dan mungkin dari bercanda gitu itu kan juga nggak boleh sebenarnya. Terus jangan mencuri, mungkin nggak mencuri yang uh, seperti penjahat-penjahat, tapi kita bisa terkadang tanpa kita sadari kita bisa mencuri waktu, mencuri ya seringkali tuh mencuri waktu ya. Misalnya sebenarnya harusnya waktu sekian, tapi kita telat-telatin, oh pikir ntar aja itu salah satunya juga sulit gitu seperti berzina kayak gitu-gitu mungkin melihat mengingini orang lain atau apa itu juga kan udah berzina yang Tuhan nggak ini. Jadi kalau menurut saya semuanya sebenarnya sulit, tapi yang paling mungkin, yang paling mudah dari kita tuh nggak nggak membunuh gitu ya. Tapi yang paling sulit kalau dari saya mungkin jangan mencuri gitu, soal soal keuangan harus transparan, harus apa kayak gitu-gitu. Tapi kita butuh hati yang baru dan Roh Kudus untuk biar kita sungguh-sungguh bisa menjalani segala perintah ini. Ya, itu saja dari saya, Bung Seni. Kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Kami Haleluya. kembali sudah belajar Terima kasih. katekismus. Kami percaya Engkau akan terus berkarya Tuhan, Terima memakai kasih. pembahasan ini Tuhan. Bukan hanya memberkati kami, Ya, tapi Tuhan. memberkati juga orang-orang di sekitar kami. Kami Ya, percaya caramu ajaib Tuhan, di amen. luar pemikiran, di luar Tuhan bayang-bayang kami. Yesus yang bekerja, Yesus yang berkarya, kami percayakan Tuhan. Pembelajaran ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami tutup ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.